Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Inspeksi mendadak lapak dan pabrik singkong, petugas temukan rafaksi atau potongan harga singkong 40%. Belasan anggota jaringan narkoba antar negara diringkus polisi Tulang Bawang Barat. Seorang petani di Lampung Selatan mencabuli anak tetangganya hingga hamil. Seorang pengendara motor dibawa ke rumah sakit setelah kendaraannya bertabrakan dengan minibus di Jalan Sumatera, lintas tengah Desa Tanjung Ratu, Kecamatan Uai, Pengubuan, Lampung Tengah, Rabu pagi. Korban menderita luka berat di kepala dan tangan, lalu motornya ringsek. Sedangkan untuk mobil minibus mengalami rusak di bagian depan. Menurut warga, kecelakaan terjadi saat mobil sedang melaju dari arah Bandar Jaya menuju Kota Bumi dan sepeda motor melaju dari arah sebaliknya. Kecelakaan disebabkan kendaraan para korban sama-sama akan menyalip. Karena ada bekasnya itu, bekas rodanya, salah mana benar ya. Nanti orang yang hukum lah yang tahu kan gitu. Ini nggak, mobil ini dari mana? Mobil? Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung mau ke? Mau Kota Bumi. Kota Bumi, terus motor? Dari Canderjo. Mau ke? Bandar Jaya. Itu yang ada korban? Korban yang pengendara motor. Mau apa yang luka, Pak? Kalau informasinya sekarang patah tangannya. Tangannya. Dibawa kemana sekarang, Pak? Rumah sakit medikal. Medikal ya. Kecelakaan tidak merenggut korban jiwa. Warga membantu menyingkirkan kendaraan yang bertabrakan tersebut ke pinggir jalan supaya tidak menyebabkan kemacetan. Kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Dari rumah Puluhan kambing jantan ikut lomba kontes yang digelar di lapangan Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Selasa pagi. Kambing-kambing yang diikutkan kontes dirias oleh pemiliknya supaya terlihat lebih gagah dan tampan. Kontes kambing jantan tersebut diikuti lebih dari 50 peserta dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, hingga Tanggamus. Penilaian kontes memprioritaskan postur dan kesehatan kambing hingga bobot kambing. acara kontes kambing seluruh Tulang Bawang Barat. Bapak hari ini bawa kambing apa ini, Pak? Ya, saya bawa dua, yang satu itu jenis petik, yang satu jenis senduro. Apa Pak harapan pemerintah Pak ke depan, Pak? Harapan ke depan, mudah-mudahan yang diminta dari rakyat sini, intinya biar ada kenaikan harga kambing dan lebih makmur lagi di wilayah Tulang Bawang Barat. Perlombaan kambing bobot berat badan. Pesertanya dari mana aja nih, Pak? Peserta dari Tanggamus, ada Lampung Timur, dari Wai Kenanga, Unit 3, Tulang Bawang, Bandar Jaya, Mesuji. Jumlah peserta, Pak? 100 ekor. Ada 100 ekor, Pak. Apa Pak harapan ke depan untuk pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, Pak? Harapannya pemerintah biar peternak kambing Tulang Bawang Barat maju, apa yang diinginkan peternak tulang bawang tersampaikan. Kontes kambing digelar oleh Pemda Tulang Bawang Barat dengan tujuan meningkatkan kecintaan warga supaya lebih banyak membudidayakan kambing. Pemda Tulang Bawang Barat menargetkan daerahnya jadi penghasil kambing terbesar di Lampung. Kebetulan kita di Kecamatan Gunung Agung. Pak harapan ke depan Pak untuk tubuh Bapak bagaimana Pak dengan kegiatan ini Pak? Harapan adalah
bagaimana kita bersama-sama seluruh peternak yang ada di Tubaba untuk memajukan dunia peternakan di Tubaba, baik itu peternakan kambing maupun peternakan sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada kontes kambing tersebut, panitia juga menyiagakan dokter hewan. Para peserta dan peternak bisa berkonsultasi terkait cara membudidayakan kambing dengan baik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Keberadaan pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau di Lampung Barat membangkitkan geliat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka sedang bersemangat berjualan di pasar tematik Danau Ranau karena setiap hari kini jumlah wisatawannya selalu meningkat. Omset para pelaku UMKM pun kini meningkat. Pasar tematik Danau Ranau buka sejak pagi hingga malam. Tidak hanya warga lokal, pengunjung pasar tematik Danau Ranau banyak dari berbagai daerah di Lampung dan Sumatera Selatan. Saya ya, dengan adanya pasar tematik di Lombok ini menarik banyak wisatawan ya. Jadi terus yang ditampilkan juga di sini bagus, terus alam wisatanya juga bagus, terus masih udaranya itu masih segar gitu, belum terkontaminasi sama udara-udara kotor kayak motor itu, udara polusi kayak gitu. Jadi masih kayak asli gitu sih. Dengan adanya peresmian pasar tematik ini sangat beruntung lagi untuk mendukung usaha kita untuk berdagang di sini, untuk usaha keluarga menambah penghasilan ya. Penghasilan keluarga. Kira-kira kita dapat omset berapa nih? Untuk hari ini untuk hari ini. 500.000. Seneng nggak? Seneng, alhamdulillah seneng ya. Pasar tematik Danau Ranau dibangun dengan konsep lengkap untuk pusat perdagangan hasil kerajinan tangan dan kuliner, wisata, dan pusat membudidayakan ikan air tawar. Bagi wisatawan dari luar daerah pun disediakan tempat sewa penginapan yang nyaman yang menghadap ke Danau Ranau. Ada hotel, kemudian juga ada cottage, ada dermaga wisata yang menjadi salah satu best view, banyak dikunjungi oleh teman-teman wisatawan di sini. Kemudian juga ada pasar Bapok sendiri yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya ini menjadi sebuah destinasi unggulan bukan hanya di Lampung Barat tapi juga di Provinsi Lampung. Dan yang paling penting adalah memberikan dampak kemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu saya mengajak pada semuanya masyarakat Lampung Barat dan juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata jelajah Danau Ranau ini, mari kita jaga, kita lestarikan lingkungan ini, apalagi Danau Ranau yang indah, Gunung Seminung yang tinggi menjulang, tidak semua daerah punya. Tadi Bu Agung sampaikan bahwa ini salah satu pasar terbaik di Indonesia. Nah, tentu ini tidak bisa terpelihara tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung di kawasan pasar tematik wisata jelajah Danau Ranau. Pasar tematik Danau Ranau dibangun di Kecamatan Lumbok, Seminung. Sesuai namanya, sebagian pasar dibangun di atas air Danau Ranau yang jadi danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Ade Anissa, beserta tim redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.